Untuk menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2024 di tingkat kecamatan, dibentuklah panitia yang menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 Angka 11, panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8, Tahun 2022, tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Salah satu tahapan kegiatan seleksi penerimaan anggota PPK adalah seleksi tertulis calon anggota PPK. Materi seleksi tertulis untuk calon PPK ini umumnya berkaitan dengan pengetahuan umum maupun teknis kepemiluan antara lain wawasan kebangsaan, dasar negara, konstitusi, tata negara dan pemerintahan, demokrasi dan sistem kepartaian, kelembagaan pemilu, kepemiluan, dan tata kelola pemilu dan pemilihan. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022, tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, seleksi tertulis dilaksanakan pada wilayah kabupaten kota setempat dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya. Untuk maksud tersebut di atas, penggunaan alat tes dengan bantuan komputer yang dikenal dengan CAT atau komputer asisten tes menjadi pilihan yang tak terelakkan. Penggunaan CAT sebagai alat tes dengan bantuan komputer ini diketahui mengedepankan objektivitas, menghindari hal subjektif dari penguji. Penilaian dilakukan oleh sistem, selain dapat dipertanggungjawabkan, dapat diketahui langsung hasilnya oleh peserta usai mengikuti tes. Pembelajaran dengan simulasi model CAT ini semata-mata hanya sebagai salah satu alternatif pembelajaran. Ini bukan tes yang sebenarnya, dan tidak terkait sama sekali dengan pihak yang secara resmi memproduksi dan melaksanakan tes calon anggota PPK untuk pemilu tahun 2024. Soal nomor 1, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1, Angka 11, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang melaksanakan pemilihan umum di tingkat kecamatan, atau nama lain, yang dibentuk oleh A. Komisi Pemilihan Umum, B. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, C. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, D. DPRD Kabupaten Kota, E. Pemerintah Kabupaten Kota. Jawaban terhadap soal nomor 1 adalah C, yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Soal nomor 2, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 51, Ayat 3, PPK, dibentuk paling lambat 6 bulan, sebelum penyelenggaraan pemilu, dan dibubarkan, A. Paling lambat 4 bulan setelah pemungutan suara, B. Paling lambat 3 bulan setelah pemungutan suara, C. Paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara, D. Paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara, E. Saat seluruh tahapan pemilu berakhir.
Jawaban terhadap soal nomor 2 adalah C, yaitu paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Soal nomor 3, dalam menjalankan tugasnya, PPK diberikan beberapa kewenangan, sebagaimana disebutkan pada pasal 53, ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut ini, yang bukan merupakan kewenangan PPK: A. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. B. Melakukan penghitungan suara di tiap-tiap TPS di wilayah kerjanya. C. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. D. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban terhadap soal nomor 3 adalah B, yaitu melakukan penghitungan suara di tiap-tiap TPS di wilayah kerjanya. Soal nomor 4, sebagaimana disebutkan pada pasal 52, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris PPK. Melalui KPU Kabupaten Kota, PPK mengusulkan nama calon sekretaris PPK kepada Bupati Wali Kota. Berapa jumlah calon yang diusulkan? A. 1 nama calon. B. 2 nama calon. C. 3 nama calon. D. 4 nama calon. E. 5 nama calon. Jawaban terhadap soal nomor 4 adalah C, yaitu 3 nama calon. Soal nomor 5, sebagaimana disebutkan pada pasal 53, ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, salah satu dari beberapa tugas PPK adalah melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. Evaluasi dan laporan ini dibuat oleh PPK: A. Pada awal masa kerja. B. Sebelum berakhir masa kerja. C. Setelah berakhirnya masa kerja. D. Setiap bulan. E. Setiap tahapan. Jawaban terhadap soal nomor 5 adalah E, yaitu setiap tahapan. Soal nomor 6, berikut ini, termasuk kewajiban PPK, kecuali A. Membantu KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. B. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. C. Membantu pemantau pemilu untuk mengumpulkan data hasil pemungutan suara. D. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan. E. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jawaban terhadap soal nomor 6 adalah C, yaitu membantu pemantau pemilu untuk mengumpulkan data hasil pemungutan suara. Soal nomor 7, berikut ini, antara lain persyaratan untuk menjadi anggota PPK, sesuai dengan pasal 35 ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kecuali A. Warga negara Indonesia. B. Berusia paling rendah 17 tahun. C. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. D.
berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. E. Belum pernah menjabat 2 kali secara berturut-turut sebagai anggota PPK. Jawaban terhadap soal nomor 7 adalah E, yaitu belum pernah menjabat 2 kali secara berturut-turut sebagai anggota PPK. Soal nomor 8, sesuai dengan pasal 1, angka 6, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, disebutkan penyelenggara yang merupakan badan ad hoc. Berikut ini, yang termasuk badan ad hoc, kecuali A. Anggota dan Sekretariat PPK, B. Anggota dan Sekretariat PPS, C. KPPS, KPPSLN, Petugas Ketertiban TPS, D. PPDP, Pantarlih, PPDPLN, Pantarlih LN, E. KPU Kabupaten Kota. Jawaban terhadap soal nomor 8 adalah E, yaitu KPU Kabupaten Kota. Soal nomor 9, pengambilan keputusan PPK dilakukan dalam rapat pleno, sesuai dengan pasal 11, ayat 1, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Rapat pleno PPK dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit A. 1 orang anggota PPK, B. 1/3 dari jumlah anggota PPK, C. setengah dari jumlah anggota PPK, D. 2/3 dari jumlah anggota PPK, E. seluruh anggota PPK. Jawaban terhadap soal nomor 9 adalah D, yaitu 2/3 dari jumlah anggota PPK. Soal nomor 10, di bawah ini, yang bukan merupakan sikap pengamalan dari sila-sila Pancasila adalah A. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, B. Menggunakan produksi dalam negeri, C. Saling menghormati dengan sesama daerah saja, D. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, E. Melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Jawaban terhadap soal nomor 10 adalah C, yaitu saling menghormati dengan sesama daerah saja. Soal nomor 11, perwujudan pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat adalah A. Bekerja sama dengan teman yang satu agama saja, B. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, C. Bekerja sama dalam segala hal termasuk hal keyakinan agama, D. Menengok teman yang sakit jika berasal dari satu daerah, E. Meminta sumbangan di jalan untuk pembangunan rumah ibadah. Jawaban terhadap soal nomor 11 adalah B, yaitu tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Soal nomor 12, di bawah ini, adalah perwujudan dari nilai-nilai dalam Sila Persatuan Indonesia, kecuali A. Bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, B. Menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi, C. Mengadakan kompetisi kebudayaan daerah dan lagu daerah, D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, E. Memberikan seluruh tabungan yang dimiliki kepada fakir dan miskin. Jawaban terhadap soal nomor 12 adalah B, yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi.
Soal nomor 13, pada saat musyawarah, jika ada peserta musyawarah sedang menyampaikan pendapat, sikap kita sebaiknya adalah A. Mendengarkan dan menyela jika ada pendapat yang tidak sesuai. B. Mengacuhkan karena tidak sesuai pendapatnya. C. Mendengarkan dengan baik sampai selesai baru kemudian bertanya. D. Mendengarkan sambil berbincang-bincang dengan teman sebelahnya. E. Menyangkal setiap pendapat yang disampaikan. Jawaban terhadap soal nomor 13 adalah C. Yaitu, mendengarkan dengan baik sampai selesai baru kemudian bertanya. Soal nomor 14, Pancasila, sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan sebagai A. Petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. B. Pedoman dalam mengatur jalannya sistem pemerintahan dan demokrasi di Indonesia. C. Pedoman semua peraturan di Indonesia termasuk perbuatan warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. D. Petunjuk untuk membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur sesuai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Petunjuk dalam melakukan tata cara beribadah. Jawaban terhadap soal nomor 14 adalah A, yaitu petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Soal nomor 15, perwujudan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, adalah A. Suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. B. Menghormati umat beragama lain melaksanakan ibadahnya. C. Mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. D. Melaksanakan setiap hasil musyawarah dengan tanggung jawab. E. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jawaban terhadap soal nomor 15 adalah A, yaitu suka memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Soal nomor 16, kedaulatan, pada hakikatnya merupakan perwujudan kehendak yang umum suatu bangsa yang membentuk negara, sebagai hasil dari kemauan bersama rakyat, yang dikenal dengan istilah kontrak sosial, atau perjanjian masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh A. Jean-Jacques Rousseau, B. Thomas Hobbes, C. Niccolo Machiavelli, D. John Locke, E. Baron de Montesquieu. Jawaban terhadap soal nomor 16 adalah A, yaitu Jean-Jacques Rousseau. Soal nomor 17, jika terus-menerus terjadi saling permusuhan, eksistensi manusia akan terancam. Untuk itu, manusia-manusia mengadakan sebuah perjanjian bersama untuk mendirikan negara, yang mengharuskan mereka, untuk hidup dalam perdamaian, dan ketertiban. Hal ini, dikemukakan oleh A. Jean-Jacques Rousseau, B. Thomas Hobbes, C. Niccolo Machiavelli, D. John Locke, E. Baron de Montesquieu. Jawaban terhadap soal nomor 17 adalah B, yaitu Thomas Hobbes. Soal nomor 18, tujuan negara adalah untuk memupuk kekuasaan, guna mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintah atau penguasa adalah sarana untuk memupuk dan menggunakan kekuasaan. Hal ini dikemukakan oleh A. Jean-Jacques Rousseau, B. Thomas Hobbes, C. Niccolo Machiavelli, D. John Locke, E. Baron de Montesquieu.
Jawaban terhadap soal nomor 18 adalah C, yaitu Niccolo Machiavelli. Soal nomor 19, pembagian kekuasaan di dalam negara, ke dalam 3 bagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif, dikemukakan oleh A. Jean-Jacques Rousseau, B. Thomas Hobbes, C. Niccolo Machiavelli, D. John Locke, E. Baron de Montesquieu. Jawaban terhadap soal nomor 19 adalah D, yaitu John Locke. Soal nomor 20, pembagian kekuasaan, di dalam negara ke dalam 3 bagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dikemukakan oleh A. Jean-Jacques Rousseau, B. Thomas Hobbes, C. Niccolo Machiavelli, D. John Locke, E. Baron de Montesquieu. Jawaban terhadap soal nomor 20 adalah E, yaitu Baron de Montesquieu. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.